Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Islam dan Iptek yang beranggotakan 1. Ratih Dusi Suwani NIM P200-20556, 2. Nur Hidayanti NIM P200-20557, 3. Eka Safitri NIM P200-20558, dan yang terakhir Fatimah Hidayati NIM P200-200-560. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi panduan Islam dalam pengelolaan pekerja. Pengelolaan pekerja merupakan salah satu faktor keberhasilan di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pekerja atau yang biasa disebut sumber daya manusia. Werther dan Davis 1996 mengelompokkan fungsi manajemen sumber daya manusia ke dalam 4 kelompok, yaitu pertama, persiapan dan seleksi, kedua, pengembangan dan evaluasi, ketiga, kompensasi dan proteksi, dan yang keempat, hubungan kekaryawanan dan audit. Pengelolaan pekerja dalam Islam. Seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Sehingga manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 13, yaitu وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, yang artinya, dan Allah menundukkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Manusia sebagai pekerja perlu dikelola dengan profesional, karena itu merupakan amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Pengetahuan dan pengalaman diperlukan untuk mendapat pengelolaan yang baik agar dapat menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-33, Allah telah menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu seluas-luasnya tanpa batas dalam rangka membuktikan kebesarannya. Panduan utama pengelolaan pekerja dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan kerja. Pengelolaan pekerja dimulai dari perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan diperoleh kuantitas dan kualitas pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pekerja dan pekerjaan yang terencana baik tidak ubahnya bagaikan bangunan yang kokoh yang saling menopang untuk keberhasilan visi dan misi organisasi. Yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengisi kekosongan yang sudah diidentifikasi dalam perencanaan kerja. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah penempatan kerja. Penempatan kerja yang sesuai adalah termasuk inti dari pengelolaan kerja, the right man in the right place, atau orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini sangat diperlukan karena seorang pekerja harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu diperlukan pembekalan agar ia lebih menguasai dan ahli di bidangnya, serta dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya. Panduan utama pengelolaan pekerja dalam Islam yang selanjutnya adalah penilaian kerja. Penilaian kerja diperlukan untuk mengevaluasi hasil kerja yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok.
Penilaian kerja ini merupakan proses mengevaluasi seberapa baik pekerja yang mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu standar yang telah ditentukan. Yang keenam, promosi jabatan. Promosi jabatan biasanya diartikan sebagai kenaikan pangkat. Hakikat promosi adalah perpindahan yang dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, dan teman sejawat. Dalam promosi jabatan, orang yang dipromosikan adalah orang yang memenuhi kriteria dari jabatan yang ditawarkan, dan orang tersebut memang layak mendapatkannya. Yang ketujuh, kompensasi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pekerja. Menarik dalam artian supaya banyak calon pekerja yang mau bekerja. Syarat kompensasi antara lain: 1. Jelas, baik jumlah maupun jenisnya. 2. Dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad. 3. Dapat digunakan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Panduan utama pengelolaan pekerja dalam Islam yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja memang perlu dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan kerja karyawannya. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.